Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatullah Royan dengan stambuk F121210075. Saya akan menjelaskan materi tentang petroleum system. Petroleum system merupakan konsep yang menyatukan beberapa elemen berbeda dan proses gali minyak bumi yang merupakan kondisi di mana akumulasi dan hidrokarbon di bawah permukaan bumi dapat terbentuk. Apabila konsep tersebut digunakan dalam melakukan kegiatan pencarian migas, yaitu eksplorasi yang merupakan kegiatan mencari dan menemukan sumber daya hidrokarbon di dalam suatu cekungan. Petroleum system meliputi gabungan antara elemen source rock, reservoir rock, dan cap rock, dan proses oil generation, migration, dan accumulation. Elemen batuan dan proses geologi dalam petroleum system. Eh, ada beberapa komponen seperti trap, shale rock, cap rock, reservoir, migrasi, dan source rock. Nah, trap sendiri keberadaan suatu reservoir yang mengandung hidrokarbon, mengidentifikasi adanya trap yang mampu menahan hidrokarbon bermigrasi. Trap adalah suatu kondisi yang akan menjebak minyak dan gas sehingga minyak dan gas tidak dapat bergerak dan terakumulasi di dalam reservoir rock. Klasifikasi tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu ada perangkap struktur, perangkap stratigrafi, dan perangkap kombinasi. Perangkap struktur sendiri terjadi karena perubahan bentuk deformasi dari batuan seperti anticline atau patahan. Graf yang terbentuk bulat dinamakan dom. Yang kedua itu ada perangkap stratigrafi, terbentuk akibat dari variasi fasies batuan menjadi impermeable secara lateral. Contohnya pinch pot dan coordinate reef. Perangkap kombinasi contohnya anticline yang tererosi, perangkap yang berasosiasi dengan kubah garam. Di sini ada juga gambar dari skema bentuk perangkap di reservoir seperti yang ada di gambar. Kemudian ada seal rock. Seal rock itu adalah batuan penutup atau sebagian tudung dari batuan reservoir yang di dalamnya terjebak dan terakumulasi hidrokarbon dan source rock. Shale rock adalah batuan yang memiliki sifat impermeable. Ia dapat mengalirkan fluida sehingga dapat menahan fluida hidrokarbon di dalam reservoir. Batuan yang bersifat impermeable seperti batu lempung, anhidrit, dan garam. Reservoir adalah suatu batuan proses dan permeable sebagai tempat terakumulasinya hidrokarbon dan air di bawah permukaan tanah yang memiliki satu sistem tekanan tertentu. Reservoir yang terisi hidrokarbon umumnya terbagi menjadi banyak layer. Jenis reservoir yang terdiri dari banyak lapisan disebut juga multi-layer reservoir. Umumnya batuan reservoir terbentuk dari batuan pasir dan batuan karbonat. Ini skema migrasi hidrokarbon dari source rock ke reservoir, akumulasi, remediation, dan sekunder migration. Batuan reservoir. Batuan reservoir adalah batuan yang menjadi tempat terakumulasinya hidrokarbon yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik. Jenis reservoir pun umumnya batu pasir dan batu karbonat dengan porositas sekitar 15 sampai 30%, serta permeabilitas minimum sekitar 1 md atau milideri untuk gas dan 10 md untuk minyak ringan. Batuan reservoir sebenarnya tidak hanya di batuan sedimen saja. Sebab ini, batuan beku juga memiliki rekahan dapat menjadi tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi. Batuan reservoir hidrokarbon migrasi. Migrasi adalah proses transportasi, perpindahan atau perpindahan gas dan minyak dari batuan sumber menuju reservoir. Proses migrasi berawal dari migrasi primer, yakni transportasi dari source rock ke reservoir secara langsung. Lalu diikuti oleh migrasi sekunder, yakni migrasi dalam bentuk batuan reservoirnya itu sendiri. Migrasi melibatkan rock properties dan fluid properties, di antaranya porositas,
permeabilitas, tekanan, kapiler, gradian suhu dan tekanan, dan viskositas. Migration adalah proses perpindahan fluida hidrokarbon yang menjauhi source rock adalah migration. Migrasi ini disebabkan oleh penguburan atau penguburan boreal, pemadatan, atau compaction, serta peningkatan volume yang berasal dari maturation dan gravitational separation. Karena hidrokarbon sendiri yang terbentuk di source rock umumnya akan bergerak ke daerah yang bertekanan lebih rendah. Nah, kemudian di sini ada proses migrasi, ada primer, proses perpindahan hidrokarbon dari source rock ke batuan reservoir lapisan penyalur carrier bed. Sekunder, proses perpindahan hidrokarbon dari lapisan penyalur ke tempat akumulasi migas. Dan tersier, ada tersier juga di sini yang merupakan proses perpindahan hidrokarbon dari tempat akumulasi migas ke lapisan batuan yang berada di atasnya. Nah, hal ini terjadi akibat gejala tektonik seperti patahan yang dapat menyebabkan rekahan dan eprok. Di sini ada source rock juga. Source rock adalah kelompok batuan shale atau batuan karbonat yang berwarna hitam hingga coklat dan memiliki kadar organik atau kerogen yang tinggi dan mampu menghasilkan migas. Kerogen adalah bahan-bahan organik yang dapat menghasilkan migas. Batuan bisa dianggap sebagai source rock yang mengandung material organik yang mencakupi setidaknya 0,5% organik karbon dan 100 ppm material organik yang dapat terekstraksi oleh solvent untuk memastikan apakah source rock tersebut potensial mengandung minyak dapat dianalisis dengan proses pyrolysis dengan meningkatkan temperatur pada sampel batuan metode rock eval MRI sehingga source rock dapat diidentifikasi pada waktu proses pengukuran berlangsung. Nah, kemudian di sini ada batuan induk dari source rock seperti source rock atau batuan induk yang di definisi singkatnya adalah batuan yang dapat menghasilkan hidrokarbon yaitu minyak dan gas bumi. Terdiri dari endapan sedimen, kaya akan material organik, dari lipid hewan dan tumbuhan mati jutaan tahun lalu yang terdapatkan dengan baik, yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi. Ketika endapan tersebut tertimbun dan terpanaskan, kemudian ada bahan-bahan organik yang dapat menghasilkan minyak dan gas bumi yang dapat di dalam endapan sedimen, dikenal dengan kerogen, shell, batu lempung, atau serpih yang keras. Merupakan jenis batuan yang bisa menjadi source rock dalam petroleum system. Di sini ada kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yaitu petroleum sendiri merupakan konsep terpadu yang menjelaskan bagaimana akumulasi karbon terbentuk di bawah permukaan bumi. Konsep ini sangat penting dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi karena menggabungkan elemen-elemen kunci proses-proses geologi yang harus terjadi pada waktu yang tepat untuk membentuk cadangan hidrokarbon yang dapat dieksploitasi. Keberhasilan pembentukan cadangan hidrokarbon sangat bergantung pada keberadaan semua elemen dan proses di atas waktu dan tempat yang tepat. Ketiadaan salah satu komponen akan menyebabkan tidak terbentuknya akumulasi hidrokarbon yang komersial. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang petroleum system menjadi dasar penting dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan dan mengembangkan cadangan minyak dan gas bumi. Sekian dari saya menjelaskan tentang materi petroleum system. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.